kota yang tertidur dalam sihir. Desas-desus tentang kota Lumina. Sebuah permata arsitektur yang dikenal karena festival cahayanya yang tak pernah padam, telah menyebar ke seluruh negeri. Namun, kegembiraan itu berubah menjadi kepanikan ketika suatu pagi, seluruh kota diselimuti kabut sihir kelabu. Penduduknya, dari bayi hingga orang tua, tertidur lelap, terperangkap dalam mimpi abadi. Kutukan itu adalah ulah Lyra, seorang penyihir yang dulunya hidup di Lumina, tetapi diasingkan karena kejahatannya. Ia iri pada kebahagiaan dan cahaya kota, sehingga ia memutuskan untuk memadamkannya. Haura, sang kakak tertua yang bijaksana, merasakan aura sihir gelap dari kejauhan. Nadine, si bungsu yang peka, merasakan gelombang keputusasaan dari dalam kabut. Dan Mazea, si tengah yang berani, segera menyiapkan pedangnya. Misi mereka jelas, masuk ke kota Lumina, temukan jantung sihir Lyra, dan hancurkan kutukannya. Saat mereka melangkah ke dalam kabut, udara menjadi dingin dan hening. Pohon-pohon di pinggir kota tampak memilin, dan bangunan-bangunan tinggi melengkung seolah ditarik ke dalam dimensi lain. Ini adalah ilusi pertama. Jebakan yang dirancang untuk membingungkan dan membuat mereka tersesat. Jangan percaya apa yang kalian lihat. Haura memperingatkan. Matanya fokus pada peta kuno yang menunjukkan tata letak asli Lumina. Kabut ini akan memutarbalikkan kenyataan. Mazea maju dengan pedang terhunus, sesekali menebas bayangan yang menyerupai monster yang mencoba menghalangi jalan mereka. Nadine, dengan kepekaannya, dapat merasakan titik-titik lemah dalam ilusi dan membimbing kakak-kakaknya melewati jebakan visual. Mereka mencapai alun-alun utama yang dulunya adalah pusat kehidupan kota. Kini, patung-patung dan air mancur seolah membeku dalam waktu. Di tengah alun-alun, sebuah menara jam raksasa berdiri membisu. Jarumnya berhenti pada tengah malam. Sebuah pesan terukir di dasarnya. Hanya hati yang tulus yang dapat melihat waktu yang benar. Ini teka-teki, bisik Haura, menyentuh ukiran itu. Nadine, dengan intuisinya, merasakan energi di belakang menara. Jantung sihirnya ada di sana, di balik menara ini. Tapi, pintunya tertutup ilusi. Tiba-tiba, dari bayangan menara, muncul penjaga-penjaga yang terbuat dari kabut pekat. Mereka tidak memiliki bentuk yang pasti, tetapi kekuatan mereka nyata. Mazea maju, bertarung dengan cekatan. Setiap kali ia menebas, penjaga itu akan pecah menjadi kabut, hanya untuk bersatu kembali. Kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan fisik, seru Mazea, terengah-engah. Nadine teringat pesan di menara jam. Hati yang tulus, waktu yang benar. Ia memejamkan mata, memfokuskan energi penyembuhannya, dan mulai menyanyikan sebuah melodi kuno yang nenek moyang mereka gunakan untuk menenangkan roh. Cahaya lembut terpancar darinya, melawan energi gelap penjaga bayangan. Sementara itu, Haura menyadari arti teka-teki itu. Ia mengamati posisi bintang-bintang di atas, yang meskipun tertutup kabut, masih bisa ia rasakan. Ia menghitung waktu berdasarkan pergerakan bintang-bintang, yang mengindikasikan waktu fajar. Ia kemudian menyentuh jarum menara, dan secara perlahan, memutarnya ke posisi yang benar. Ketika jarum jam menunjuk ke waktu fajar yang sejati, melodi Nadine mencapai puncaknya. Penjaga-penjaga bayangan berteriak dan lenyap, dan sebuah pintu rahasia muncul di belakang menara. Di balik pintu itu, mereka menemukan sebuah gua yang gelap dan lembab, yang ternyata adalah sarang Lyra di tengah gua. Sebuah permata hitam besar, berdenyut-denyut, memancarkan energi sihir yang mengikat seluruh kota. Itulah jantung sihir Lyra. Lyra muncul, tertawa sinis. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan aku? Kutukan ini abadi. Ia melancarkan serangan sihir gelap, mencoba melemparkan mereka ke dalam mimpi buruk. Haura menggunakan perisai pelindung yang terbuat dari energi bintang. Mazea melesat maju, mencoba menghancurkan permata itu dengan pedangnya. Tetapi, permata itu terlalu kuat. Dia menyerap energi kita, teriak Mazea. Mundur. Nadine, dengan keberanian yang tak terduga, melangkah maju. Ia teringat bahwa Lyra diusir karena iri hati. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan kegelapan adalah dengan cahaya kebaikan. Nadine menaruh tangannya di permata hitam itu, dan mulai menyalurkan semua energi penyembuhannya. Cahaya putih terang memancar dari tangannya, berbenturan
dengan energi gelap permata. Permata itu bergetar hebat. Lira berteriak kesakitan saat sihirnya mulai melemah. Ia mencoba melawan, tetapi kebaikan Nadine terlalu kuat. Perlahan-lahan, retakan muncul di permukaan permata hitam. Dengan dorongan terakhir dari Nadine, permata itu pecah berkeping-keping. Saat permata itu hancur, kabut di kota Lumina mulai menghilang. Penduduk kota terbangun, bingung, tetapi lega. Cahaya kembali memenuhi kota, lebih terang dari sebelumnya. Lira, kehilangan kekuatannya, berubah menjadi debu dan menghilang. Haura, Mazea, dan Nadine kelelahan, tetapi lega. Mereka telah menyelamatkan Lumina, bukan hanya dengan kekuatan fisik atau kecerdasan, tetapi dengan kekuatan hati yang tulus dan ikatan persaudaraan yang tak tergoyahkan. Kota itu kini tidak hanya bersinar terang, tetapi juga membawa pelajaran berharga tentang kekuatan kebaikan yang selalu mengalahkan kegelapan.